pada sore hari ini kita akan mendiskusikan satu kajian sifat Nabi. Hari ini kita akan coba membedah elemen patonah dalam parenting. Segmen sore hari ini adalah segmen parenting dan edukasi. Beberapa waktu lalu kita sudah mencoba mendiskusikan terkait kuadran pertama biru, yaitu elemen sidik dalam parenting. Kemudian sore hari ini kita coba akan mendiskusikan terkait elemen patonah dalam parenting. Sedikit coba saya ulas elemen sidik dalam parenting, yaitu ranahnya biru, ranahnya baik-baik, menjadi pribadi yang baik-baik, ikhlas, tulus, dan damai. Jadi pribadi-pribadi sifat-sifat itu yang coba kalau dalam pengasuhan, dalam parenting kita terapkan. Sore hari ini kita akan coba mendiskusikan terkait patonah. Nah, seperti apa elemen patonah dalam parenting? Saya berikan kesempatan kepada Pak Jaim untuk mengawali diskusi pada sore hari ini. Monggo Pak Jaim. Oke, terima kasih Mas Yoga. Jadi kalau kita bicara fatonah itu kan bicara soal bagaimana menjadi pinter, bagaimana menjadi cerdas. Nah, dalam sifat Nabi sendiri kan ada 4, kita selalu ingat: sidik, fatonah, amanah, tabligh. Jadi fatonah ini sifat yang kedua. Lalu kita biasa simbolkan dengan simbol warna biru, hijau, kuning, dan merah. Nah, hijau inilah fatonah, hijau inilah aspek pinter, aspek cerdas. Dalam diri manusia itu selalu ada 4 karakter. Nah, ini terus-menerus penting untuk kita tekankan, yakni karakter baik-baik, karakter si pikir penuh pertimbangan, lalu karakter yang teguh, dan lalu karakter yang kreatif. Karakter pikir-pikir inilah yang jadi sifat fatonah. Bahasa lainnya ya, setiap orang itu harus menjadi orang baik, itu pertama. Tapi orang baik saja nggak cukup, dia harus menjadi orang pinter. Nah, inilah fatonah. Jadi baik saja itu sidik, pinter itu fatonah. Baru kemudian nanti berikutnya. Jadi sekali lagi harus menjadi, ada sifat baik, ada sifat pinter, ada sifat kuat, ini amanah, dan kemudian ada sifat kreatif, komunikatif, ini tabligh. Nah, sekarang kita fokus dulu pada sifat yang kedua, yakni sifat fatonah. Jadi ini kurang lebih mendorong bagaimana menjadi pinter, bagaimana menjadi cerdas. Karena kalau kita pinter, kita cerdas, maka kemampuan kita juga akan dapat berkembang dan baik. Nah, dalam sejarah Rasulullah SAW, kalau kita mengaitkan sifat fatonah itu, baik kalau kita hubungkan, kita rujukan dengan sebuah peristiwa, yakni tahun 510 Masehi waktu itu. Itu pas bulan Ramadan, dulu belum ada puasa. Tapi setiap bulan Ramadan dalam beberapa tahun terakhir, Rasulullah yang belum jadi Nabi itu biasa pergi ke Gua Hira. Jadi Gua Hira itu ada di hampir puncak sebuah gunung kecil namanya Gunung Nur, itu 6 kilo dari Mekah. Gunungnya gunung batu, tidak terlalu tinggi tapi terjal sekali, dan kemudian dari situ bisa memandang ke seluruh Mekah dan seluruh lembah gitu ya. Pandangannya indah sekali, apalagi kalau malam ya. Dan kalau tanggal 17 Ramadan itu kita bayangkan ini juga masih dekat-dekat dengan bulan purnama, baru 2 hari setelah bulan purnama. Jadi bulannya masih sangat besar. Nah, Rasulullah biasa di situ berkontemplasi lah, gitu. Berkontemplasi. Nah, malam itu pas beliau berada di sana di Gua Hira itu tengah malam, tiba-tiba ada seperti orang laki-laki yang mendekap dari belakang gitu ya. Dan kemudian ya tentu saja ini satu kejutan luar biasa, karena biasanya sendiri sepi sama sekali, hanya dirinya dengan alam. Tiba-tiba ada
orang lain gitu, yang ternyata kemudian itu kita tahu itu malaikat Jibril. Dan begitu dekap dari belakang kuat-kuat, lalu maksa untuk Rasulullah untuk membaca gitu. Iqra, 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 bacalah, bacalah, bacalah. Ya, tentu saja Nabi gopoh dan berusaha menenangkan diri, ini apa yang terjadi, dan menjawab dan apa adanya bahwa aku nggak bisa membaca. Tapi kemudian laki-laki ini yang ternyata malaikat Jibril ini mendesak untuk mengikutinya, yang kita tahu itulah 5 ayat pertama Quran ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan muliakanlah Tuhanmu yang mengajar dengan pena, dengan kalam, dengan pulpen, dan mengajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, mengajar manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini pijakan pertama, ajaran, ajakan agar manusia itu belajar, agar manusia itu mengoptimalkan kecerdasannya sehingga bisa menjadi pintar, bisa menjadi cerdas. Kata kuncinya apa di situ dalam peristiwa tersebut? Yang pertama adalah baca, suruh baca. Dan ternyata tidak sekedar baca, tapi baca ini harus disandarkan, diatasnamakan Tuhan. Ini berbedanya dengan masyarakat sekuler yang tidak beragama, dia tidak peduli dengan itu. Tapi mereka menguatkan baca, tapi dalam hal ini dari awal sudah ditegaskan bahwa ini harus disandarkan pada nama Tuhan. Berikutnya juga disebutkan gitu, yang berkaitan dengan baca ini apa? Ini tulis, gunakan pena. Jadi baca tulis, ini literasi. Ini kata kunci dari Fatonah yang diajarkan dan ini menjadi bagian dari ayat pertama Quran. Kalau sudah membaca, menulis, menguatkan literasi ini, gitu, apa yang akan diperoleh? Kamu akan diajari oleh Tuhan gitu, dari hal yang kamu tidak tahu menjadi tahu. Jadi Fatonah ini pada dasarnya adalah membuat setiap anak-anak kita, setiap diri kita itu dari tidak tahu menjadi semakin hari semakin tahu, dan akhirnya menjadi pintar. Untuk itulah maka kita diajak untuk menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita, menggunakan nalar kita seoptimal mungkin. Jadi sekali lagi, agama itu mengajak kita melalui karakter Fatonah tadi agar menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita. Wahyu pertama bahkan mengajak kita untuk menggunakan akal kita. Jadi tidak sekedar bahwa sudah turutin wahyu saja gitu, dan kemudian nggak usah gunakan akal kita, nggak usah belajar tentang alam semesta. Tidak demikian. Dari awal bahwa kita harus belajar, kita harus menggunakan akal kita. Dari situ maka masyarakat yang di dunia modern juga belajar dengan sangat baik gitu. Bukan hanya masyarakat Islam tapi juga masyarakat sekuler, semua berusaha besar-besar mengembangkan akal kita ini semaksimal mungkin. Dunia modern paling seneng ini soal pinter gitu. Dunia modern nggak peduli soal baik, tapi dia seneng untuk makin pinter. Dan kita juga harus sama dalam itu, juga harus makin pinter. Dalam dunia modern, pinter ini ada 2 tahap ya. Ada tahap pertama gitu. Mereka biasa menggunakan istilah LOTS. Jadi aras berpikir tingkat rendah. Jadi, lower order thinking skills. Jadi cara berpikir tingkat rendah.
sebenarnya tidak rendah, itu tingkat pertama. Apa di situ gitu? Yakni yang pertama ya disebutkan tadi di surat Al-Alaq tadi, di Iqra tadi. Pertama ya membuat tahu. Jadi ukuran pinter itu pertama-tama ya tahu bahwa diri kita ini siapa, sekitar kita siapa, tahu apa yang ada di sekitar kita gitu. Tahu keluarga kita, teman kita, tahu cara beribadah, tahu. Dan jadi ini yang pertama kali aspek dari tingkat pertama kecerdasan tadi, tahu. Selanjutnya adalah paham. Tahu saja nggak cukup, tapi juga dia harus paham. Kita tahu pakai motor seperti ini gitu, tapi kita juga paham, tidak sekedar tahu bahwa mengapa kita mengerem gitu, atau kita memelankan gas kita waktu mau menikung, tidak sekedar tahu tetapi kita paham gitu. Karena kalau kita nggak kurangin kecepatan ya ini akan berbahaya sekali, atau kapan harus berhenti lampu merah kita tahu persis, tapi lebih dari itu juga paham. Dan pada akhirnya tidak sekedar tahu, tidak sekedar paham, tapi juga bisa menerapkan dengan sangat baik, menerapkan. Inilah yang kemudian dalam bahasa akademis disebutkan kompetensi 1 sampai 3, C1 sampai C2, C3. Itu kecerdasan pada tingkat yang pertama. Sementara itu kecerdasan pada tingkat kedua adalah nggak sekedar tahu, paham, dan bisa menerapkan, tetapi dia juga sudah, atau kita, setiap diri kita ini juga bisa menganalisa. Menganalisa itu gimana sih? Menganalisa itu sederhananya membedakan bagian-bagiannya apa. Termasuk misalnya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ini kemampuan pada menganalisa. Kemudian tahu juga mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini harus terus-menerus dikembangkan. Inilah yang kemudian menjadi daya analisa. Lebih dari itu adalah kita juga mampu mengevaluasi. Ini bagian dari kecerdasan. Oh ternyata dalam hidupku kok seperti ini, ada yang kurang efektif. Kita kemudian bisa menilai, bisa mempelajari, bisa mencermati secara detail, dan kemudian tahu masalah utamanya di mana. Ini kemampuan untuk mengevaluasi. Dari situ akan ketahuan, oh akar masalahnya di sini. Maka itulah yang harus diatasi agar diri kita menjadi lebih baik. Ini bagian dari sifat fatonah. Dan yang ketiga, kalau sudah dievaluasi, kita bisa memperbaikinya. Apa hasil evaluasi itu? Bahkan kita bisa berkreasi memproduksi yang lebih baik. Nah, ini yang kemudian dalam rumusan yang populer di pendidikan taksonomi Bloom disebut kompetensi 4, kompetensi 5, kompetensi 6. Ini higher order thinking skill atau kemampuan berpikir aras tinggi. Inilah ukuran-ukuran kecerdasan gitu. Dan inilah ukuran-ukuran fatonah yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi yang sifatnya masih bersifat duniawi, bersifat umum. Tetapi lebih dari itu, tentu kita perlu masuk ke tataran agama yang sebenarnya. Tidak cukup kemudian kita pada tahu, paham, lalu menerapkan, kemudian bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, bisa berkreasi produk-produk dunia ini agar hidup kita lebih baik, lingkungan kita lebih baik. Tapi lebih dari itu kan kita juga tahu bahwa kita ini dalam perjalanan menuju akhirat.
kecerdasan ini yang perlu dikuatkan, yang tentu saja masyarakat umum tidak tertarik ke soal ini, tetapi kita sebagai umat beragama perlu terus menguatkan, yakni kecerdasan spiritualitas keilahian. Ini terkait kembali dengan pijakan dasarnya, birunya harus ada dulu dan harus terus dihubungkan dengan biru, sehingga kalau lari ke surat Al-Alaq tadi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi tidak sekedar membaca, tidak sekedar pinter, tidak menjadi pinter, tetapi pinter yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa ini semua bukan karena kehebatan kita, tetapi ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa optimalkan pada diri kita.